Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Muhammad Nur Ponabu dengan NIM 212121149, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Radén Mas Said Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah untuk memenuhi tugas usul fikih. Kita masuk saja ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu dalalah. Dalalah adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, baik pemahaman itu perbuatan ataupun tidak dengan perbuatan. Sesuatu yang pertama disebut al-ad atau petunjuk, tanda, penerangan, atau yang memberi dalil. Dan segala sesuatu yang kedua disebut madlul, yang ditunjuk atau yang diterangkan. Secara garis besar, dalam ilmu usul fikih, lafaz dari segi kejelasan artinya terbagi kepada dua macam, yaitu lafaz yang terang artinya, dan lafaz yang tidak terang artinya. Dimaksud dengan lafaz yang terang artinya adalah yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Artinya ayat tersebut sudah jelas dan tidak perlu dimenjelaskan oleh ayat lainnya. Jenis ini terbagi dari 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz yang tidak terang artinya adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz tersebut. Artinya lafaz tersebut ini memerlukan lafaz lainnya untuk menjelaskan ayat tersebut, maksud dari ayat tersebut. Jenis ini pun terbagi dalam 4 tingkatan, yaitu kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Kita masuk ke lafaz yang jelas. Dari poin pertama itu ada zahir. Zahir yaitu apa yang menunjukkan maksud daripadanya dengan sigat itu sendiri, tanpa menghentikan faham maksudnya itu terdapat urusan luar. Dan apa yang dimaksudnya itu adalah hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan. Dia mengandung takwil bila ada maksud memahami kata-kata tanpa memerlukan qarinah. Tidak ada maksud asli dari pembicaraan kata-katanya, itu diiktibarkan dengan jelas. Berikut ini adalah salah satu contoh dari lafaz zahir, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang isinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu sebaliknya, dan riba itu hukumnya haram. Karena makna inilah yang mudah dengan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan qarinah yang menjelaskannya. Artinya, ya, dengan sendirinya orang mengetahui maksud dari lafaz tersebut. Akan tetapi, untuk menafsirkan apa yang dibayangkan orang tentang jual beli dan riba dan menolak dikatakan orang bahwa jual beli itu adalah seperti riba, bukan untuk menyatakan hal kedua tersebut. Yang kedua, nas. Nas yaitu apa yang ditunjukkan oleh sigatnya itu sendiri, terdapat arti yang dimaksud dari pokok pembicaraan dan mengandung takwil apabila maksud itu cepat difahami dari lafaznya dan tidak terhalang memahaminya. Terdapat urusan luar adalah maksud pokok pembicaraan. Berikut ini contoh dari lafaz nas, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara nas, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyatanya antara jual beli dan dengan riba sebagai sanggahan. Terdapat pendapat orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut. Meskipun maksud ayat ini sudah sangat jelas, namun dari ayat ini
dapat pula difahami maksud lain, yaitu halalnya hukum jual beli dan haramnya hukum riba. Pemahaman ini disebut pemahaman secara zahir. Yang kedua atau yang berikutnya mufassar. Ada beberapa definisi tentang mufassar, diantaranya menurut para ulama, menurut Abdul Wahab Khalaf, mufassar adalah suatu lafaz dengan sigatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat difahami adanya makna lain dari lafaz tersebut. Yang kedua, menurut Al-Uddah, mufassar adalah sesuatu lafaz yang dapat diketahui maknanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan karina yang menafsirkannya. Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa hakikat lafaz mufassar adalah penunjukannya terhadap maknanya jelas sekali. Penunjukannya itu hanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan karina dari luar serta tidak mungkin ditakwilkan. Artinya yang mufassar itu sendiri sudah jelas maksud dari lafaz tersebut itu apa dan tidak memerlukan karina dari luar serta tidak mungkin kita takwilkan. Mufassar tersebut terbagi dari dua macam, yaitu yang pertama menurut asalnya. Lafaz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Oke, yang kedua, asalnya lafaz itu belum jelas atau ijmal dengan memberikan kemungkinan beberapa pendapat artinya. Kemungkinan datang dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga belum jelas. Lafaz seperti itu juga disebut dengan mubayyan. Lafaz mufassar itu dari segi penunjukannya terdapat makna yang dimaksud lebih jelas dari lafaz nas dan lafaz zahir. Karena lafaznya memang lebih jelas dibandingkan dengan nas dari segi tafsirnya yang terinci, sehingga menjadikan mufassar tidak mungkin untuk ditakwilkan dan apa yang dituju menjadi terang. Karena penjelasan mufassar itu lebih kuat dari nas dan zahir. Bila terjadi pembenturan pemahaman antara keduanya, maka harus didahulukan mufassar. Yang berikutnya muhkam. Lafaz yang muhkam. Lafaz yang muhkam ialah suatu lafaz yang dari segi sigotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukannya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, pergantian, maupun takwil. Muhkam juga dapat berarti lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas, sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwilkan. Dan menurut sifat ajaran yang dikandung, tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan nas dan oleh Allah dari Rasulnya. Hukum yang ditujukan tidak menerima pembatalan nas karena merupakan ajaran-ajaran yang tidak berlaku padanya nas. Misalnya kewajiban menyembah hanya kepada Allah, kewajiban beriman kepada Rasul dan kitab-kitab Allah, dan pokok-pokok keutamaan seperti berbuat baik dan kepada orang tua dan kewajiban menegakkan keadilan. Berikut ini adalah contoh dari lafaz muhkam, yaitu dari sabda Nabi Muhammad SAW, yakni jihad itu berlaku sampai hari kiamat. Ini berarti bahwa penentuan batas hari kiamat untuk jihad itu menunjukkan tidak mungkin berlakunya pembatalan dari segi waktu. Artinya dari lafaz tersebut ya sampai di ujung, tidak seperti jihad itu berlaku sampai hari kiamat. Artinya belum sampai hari kiamat jihad itu masih berlaku. Seperti itu. Maka ketentuan tentang lafaz muhkam bila menyangkut hukum adalah wajib hukumnya itu secara pasti dan tidak mungkin difahami dari lafaz tersebut adanya alternatif, serta tidak mungkin pula dinas oleh dalil lainnya. Penunjukan lafaz muhkam atas hukum lebih kuat dibandingkan dengan tiga bentuk lafaz sebelumnya.
Sehingga bila berbenturan pemahaman antara lafaz mukam dengan bentuk lafaz yang lain, maka harus didahulukan yang mukam dalam pengamalannya. Kita masuk ke lafaz dalalah yang tidak jelas. Dari poin pertama itu ada kafi. Lafaz kafi ialah sesuatu lafaz yang samar, yang artinya dalam sebagian penunjukan dilalahnya yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi singkatnya lafaz. Menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf, kafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas. Namun ketidakjelasan itu timbul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena bentuk kasus yang tidak persis sama dengan kasus yang ditujukan oleh dalil tersebut. Artinya, pada dasarnya lafaz tersebut jelas, tetapi lafaz itu bisa menjadi jelas, bisa menjadi samar bila ada sesuatu kasus atau situasi dan kondisi yang tidak persis sama lafaz tersebut. Lafaz kafi itu sebenarnya dari segi lafalnya menunjukkan arti jelas, namun dalam penerapan artinya tidak terhadap sebagian dari satuan artinya terdapat kesamaran. Untuk menghilangkan kesamaran itu diperlukan penarang dan takwil. Artinya untuk dari kesamaran tersebut kita perlu penarahan untuk takwil tersebut. Contoh lafaz kafi ini adalah lafaz as-sariku yang artinya pencuri pada Quran surah Al-Maidah ayat 28. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Lafaz as-sariku pada ayat di atas artinya jelas, yaitu pengambilan harta berharga milik orang lain secara tersembunyi dari tempat penyimpanannya. Tapi untuk menerapkan arti ini kepada sebagian dari beberapa satuan merupakan suatu bentuk yang samar dan tidak jelas, seperti an-nashal atau pencopet dan an-nabash atau pencuri barang-barang di dalam kuburan. Lafaz tersebut dikatakan kafi samar. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Yusuf, keduanya tergolong pencuri, maka harus dipotong tangannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, pencopet digolongkan kepada pencuri, sehingga hukumannya potong tangan. Tetapi mencuri barang-barang di dalam kubur tidak tergolong kepada pencuri, sehingga hukumannya cukup dengan ta'zir. Oke, baik. Kita masuk ke muskil. Lafaz muskil ialah suatu lafaz yang samar, artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Sumber kesamaran dari lafaz itu ada kalanya karena lafaz itu digunakan untuk arti yang banyak sehingga tidak dapat dipahami artinya jika hanya dengan melihat lafaz tersebut. Lafaz mushtarak termasuk ke dalam bentuk ini. Mungkin pula ketidakjelasan lafaz itu karena ada pertentangan antara apa yang dipahami dari suatu nas dengan apa yang dipahami dari nas lain. Dalam memahami lafaz ini diperlukan petunjuk dari luar lafaz, sehingga dalam penemuan petunjuk dari luar itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh lafaz kuru dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya hendaklah beriddah selama 3 kuru. Lafaz kuru dalam ayat tersebut bermakna ganda, yaitu suci dan haid. Karena lafaz tersebut memiliki arti ganda, sehingga diperlukannya adanya karinah yang akan menjelaskannya. Dan karena karinah yang digunakan ulama berbeda, sehingga hukum yang dihasilkan juga ya berbeda. Yang berikutnya mujmal. Menurut bahasa, mujmal berarti samar.
Dan menurut istilah berarti lafaz yang tidak bentuk sigotnya tidak menunjukkan kepada pengertian yang dikehendaki olehnya, dan tidak terdapat korinat lafaz atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Maka sebab kesamaran di dalam al-mujmal ini bersifat lafzi, bukan bersifat aridi atau sifat yang baru datang dari luar lafaz. Contoh lafaz mujmal adalah lafaz yang artinya dipindahkan oleh syarah dari arti bahasa ke arti syarah, seperti lafaz sholat, zakat, puasa, dan haji. Lafaz sholat menurut bahasa diartikan dengan doa, namun menurut syarah ialah suatu perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Demikian pula Rasulullah SAW menginterpretasikan zakat, puasa, haji, dan riba serta segala sesuatu yang datang secara mujmal dalam nas-nas Al-Quran. Di antara mujmal adalah lafaz yang gharib atau asing yang ditafsirkan oleh nas sendiri dengan makna khusus, seperti lafaz al-qarinah dalam Al-Quran surah Qari'ah ayat 1-5. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Apabila penjelasan terhadap mujmal datang dari syar'i, akan tetapi penjelasan itu tidak tuntas untuk dapat menghilangkan kemujmalan itu. Maka dengan penjelasan itu mujmal menjadi muskil, jalannya terbuka untuk ijtihad dan pembahasan untuk menghilangkan kemuskilannya. Yang terakhir itu mutasyabih. Mutasyabih ialah lafaz yang petunjukannya memberikan arti yang dimaksud oleh lafaz itu sendiri, sehingga tidak ada di luar lafaz yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk